Star People, welcome back to English Star Channel. Terima kasih masih terus belajar bersama English Star Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang comparative adjective. Apa dan bagaimana itu comparative adjective? Teman-teman terus simak ya video kali ini. Mungkin agak sedikit panjang karena memang kita harus menjelaskannya secara detail. Teman-teman siapkan alat tulismu, tetap semangat belajar. Oke, Star People, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya Star People tahu dulu apa itu comparative adjective. Comparative adjective adalah kata sifat atau adjektif yang digunakan untuk membandingkan benda ataupun objek. Seperti contoh, mobil saya lebih mahal daripada mobil kamu. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan comparative adjective untuk membandingkan mobil yang mana yang lebih mahal dan yang mana yang lebih murah. Dalam comparative adjective, ada beberapa hal juga yang bisa kita bandingkan. Seperti yang pertama, kualitas. Lebih bagus, lebih cantik, lebih tampan, lebih buruk, dan lain sebagainya. Dari segi warna, lebih merah, lebih kuning, lebih hijau, lebih putih, dan lain sebagainya. Dari segi ukuran, lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih pendek, dan lain-lain. Dari segi usia, lebih muda, lebih tua. Dari segi harga, lebih mahal, lebih murah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsi dari comparative adjective untuk membandingkan hal-hal tersebut. Sangat mudah teman-teman, hanya perlu memodifikasi adjektif atau kata sifatnya dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, jika kata sifat atau adjektif itu hanya terdiri dari satu suku kata atau one syllable, ingat, hanya satu suku kata atau one syllable, maka kita hanya perlu menambahkan er pada kata sifat tersebut. Seperti contoh, long. Long artinya panjang. Jika kita ingin membentuknya menjadi lebih panjang, maka kita hanya menambahkan er pada adjektif tersebut. Sehingga jika panjang artinya long, maka lebih panjang menjadi longer. Contoh berikutnya, small. Small ini hanya satu suku kata ya, Star People. Small artinya kecil. Jika kita ingin membentuknya dalam comparative adjective, maka kita perlu menambahkan er pada adjektif tersebut menjadi smaller. Kecil, small, lebih kecil, smaller. Kita lanjut ke ketentuan yang kedua, yaitu jika kata sifat atau adjektifnya terdiri dari satu suku kata atau one syllable dan berpola konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan atau yang biasa kita kenal huruf mati, huruf hidup, huruf mati, maka huruf terakhirnya kita doublekan kemudian kita beri akhiran er. Doublekan huruf terakhirnya dan tambahkan er. Saya kasih contoh big. Big artinya besar. Jika teman-teman perhatikan, kata big ini polanya konsonan, vokal, konsonan. B adalah huruf konsonan, I adalah huruf vokal, dan G adalah huruf konsonan. Maka jika demikian, ketika kita membentuk untuk menjadi comparative adjective, doublekan huruf terakhirnya yaitu G, kemudian kita tambahkan er menjadi bigger. Big artinya besar, lebih besar artinya bigger. Contoh lainnya yaitu hot. Hot artinya panas, lebih panas menjadi hotter. Hot adalah kata sifat dengan satu silabel dan berpola konsonan, vokal, konsonan. Sehingga kita doublekan huruf terakhirnya yaitu T dan tambahkan er menjadi hotter.
Tetap semangat ya, Star People. Pelan-pelan pasti bisa. Sekarang kita lanjut ke ketentuan yang ketiga, yaitu jika adjektif atau kata sifatnya terdiri lebih dari satu suku kata atau more than one syllable, maka kita perlu menambahkan kata more di depan adjektif atau kata sifat tersebut. Ingat, jika kata sifatnya lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata, maka kita perlu menambahkan more di depan kata sifat tersebut. Kita langsung ke contoh. Handsome artinya tampan. Handsome terdiri dari dua suku kata yaitu hand dan some. Maka untuk membentuk menjadi comparative adjective, kita hanya perlu menambahkan more di depan kata sifat ini. Sehingga jika tampan adalah handsome, maka lebih tampan more handsome. Contoh lainnya, interesting, artinya tertarik. Interesting terdiri dari 4 syllable atau 4 suku kata yaitu interesting. Maka kita hanya menambahkan more di depan adjektif ini. Interesting artinya tertarik, lebih tertarik, more interesting. Selain ketentuan-ketentuan di atas, ada juga beberapa adjektif atau kata sifat yang mengalami perubahan tetapi dengan pola tak beraturan atau yang biasa kita kenal dengan irregular adjective. Berikut adalah contoh-contoh kata sifat atau adjektif yang termasuk dalam irregular adjective. Teman-teman silakan disimak dan dipahami ya. Dan jika memungkinkan teman-teman hafalkan kata-kata yang lain yang juga termasuk dalam irregular adjective. Baiklah Star People, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini tentang comparative adjective. Semoga bermanfaat. Ingat, subscribe, like, share, dan juga komen. Thank you for watching and have a nice day.